Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu di topik yang baru, video renungan refleksi diri, di season 5, episode kedua, kanal Forum 195, dengan judul Melalui Roh Manusialah Tampak Integritas Allah dalam Menyelamatkan Manusia. Saudara-saudara sekalian, banyak ajaran Yesus Kristus dan para rasul Tuhan yang bila kita renungkan, kita tidak paham posisinya di mana. Terlebih, bila kita kaitkan dengan metode keselamatan yang dilakukan Tuhan melalui kasih karunia. Sikap euforia lah, suatu sikap kegembiraan yang berlebihan lah, yang membuat kita tidak tertarik untuk merenungkan hal tersebut. Bahkan, sikap kita sering bertolak belakang dengan yang diminta Alkitab, yaitu merenungkan esensi iman Kristen. Ya, Allah kita selalu berangkat dari hal-hal yang bersifat esensi. Salah satu yang akan kita lihat di sini adalah ternyata manusia jatuh ke dalam dosa melalui pintu masuk berupa kesempurnaan manusia itu sendiri. Di sini kita melihat Allah menyelamatkan manusia dengan berperan sebagai dokter untuk menyempurnakan kembali pintu yang rusak tersebut. Bukan melalui mujizat yang banyak diharapkan manusia supaya terjadi di dalam hidupnya. Marilah, sebelum kita melanjutkan video renungan refleksi diri kita ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami semua tertunduk di hadapan-Mu untuk memohon perkenanan-Mu akan renungan kami yang akan kami pelajari bersama. Terangilah akal budi kami ya Tuhan, agar kebenaran-Mu yang kami peroleh. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, semua rasul Tuhan benar-benar satu suara mengenai perjanjian yang baru yang mereka peroleh dari Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang dianugerahkan, bukan melalui perbuatan baik. Teguran-teguran seperti ini memenuhi Alkitab Perjanjian Baru. Sebenarnya, seluruh kitab Perjanjian Baru inilah yang diartikan sebagai Injil di abad pertama kerasulan. 4 kitab pertama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lebih banyak mengisahkan pengajaran Yesus Kristus. 4 kitab pertama setelah terjadi kanonisasi Alkitab dikenal dengan nama Injil. Dan lebih spesifik, sejarah hidup dan pengajaran Kristus dapat kita temukan di kitab Injil Sinoptik, yaitu 3 kitab pertama. Dari pengajaran Kristus inilah kita berangkat dalam perenungan kita ini. Bila kita perhatikan ajaran Kristus, sangat banyak memperlihatkan dua sikap yang tampak bertentangan. Nanti saudara semua dapat melihat di Alkitab. Sebagai contoh, pertama, betapa sulitnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang paling nyata adalah dari Matius 19 ayat 24, berupa perumpamaan. Lebih mudah memasukkan seekor unta ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus Kristus datang untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Yesus juga mengatakan di rumahnya banyak tempat dan banyak lainnya. Sebenarnya ada satu lagi topik pengajaran Yesus yang terkadang luput dari renungan rohani kita,
Ini banyak disebut Yesus ketika dia berkhotbah di bukit. Dalam perikop khotbah di bukit ini, Yesus banyak memulai pengajarannya dengan mengatakan, "Berbahagialah, berbahagialah." Dua topik yang tampak sangat bertentangan di atas, ditambah khotbah di bukit, sebenarnya merupakan inti perjanjian baru, yaitu bagaimana memperoleh keselamatan. Dua topik tersebut harus ada yang menjembatani. Tidak ada jalan lain, hanya kasih karunia. Karena memang mustahil kita bisa masuk surga bila tidak karena kasih karunia. Tetapi bila terjadi seperti itu saja, apa guna khotbah di bukit? Disinilah keluarbiasaan Allah kita. Ada sebuah fase yang tetap kita jalani yang berupa sebuah realita bahwa kita masih hidup di dunia sekalipun kita telah diselamatkan. Fase ini merupakan sebuah silabus pendidikan yang dihasilkan dari lahir baru setelah diselamatkan. Jadi, hasil perubahan karakter yang tidak kita sadari terjadi di dalam diri kita. Hanya satu tujuannya. Allah ingin kita mempersiapkan diri untuk menjadi bagian warga negara kerajaan sorga, sekaligus memperkuat kita agar iblis tidak dapat mencuri keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menjatuhkan kita melalui titik yang tidak kita duga, yaitu melalui kesempurnaan sebuah ciptaan. Sebagai ciptaan yang sempurna, kita diberi Allah kebebasan berdasarkan pilihan-pilihan yang terbentang di hadapan kita. Bila kita diciptakan Allah seperti robot, percayalah, kita tidak akan pernah bisa jatuh ke dalam dosa. Bila robot jatuh ke dalam dosa, maka pencipta robot itulah yang salah desain. Allah sempurna. Pasti robot yang dibuatnya tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa. Sekalipun banyak pilihan di hadapan kita, Allah tidak melepaskan kita begitu saja. Kita di awalnya adalah ciptaan yang tidak mengenal dosa, selalu memiliki kecenderungan bersekutu dengan Allah. Karena Allah memberi kita identitasnya. Dengan demikian, kita adalah ciptaan yang memiliki gambar ilahi. Bila kita melihat ke dalam diri kita, bagian mana sebenarnya yang memperlihatkan kita segambar dengan Allah? Allah kita adalah roh. Lebih spesifik lagi, Allah menyatakan dirinya adalah kasih. Inilah yang kita pakai untuk melihat ke dalam diri kita mengenai gambar itu. Alkitab mempersaksikan di kitab Kejadian 6 ayat 3, Zakaria 12 ayat 1, Ayub 32 ayat 8, 1 Korintus 2 ayat 11, dan Amsal 20 ayat 27. Ternyata manusia diberi Allah roh manusia. Inilah pelita Tuhan sehingga manusia bisa bercermin atas jalan hidupnya, serta menjadi sarana manusia dapat bersekutu dengan Allah. Roh manusia berasal dari Allah, tetapi tidak sama esensinya dengan roh Allah. Roh manusia lemah dalam artian penurut dan hanya bisa menyampaikan suara kebenaran. Segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah suci. Bila manusia mati, roh manusia akan kembali ke Allah. Karena kesucian roh manusia ini, Allah tetap mampu berkomunikasi dengan manusia, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semakin dalam manusia jatuh, roh manusia semakin terjepit. Dia tidak pernah mati, hanya sinarnya semakin meredup. Hati kita sebagai rumah roh manusia ini telah menjadi pabrik dosa. Kita tidak sekedar korban dari iblis, tetapi sudah menjadi iblis kecil yang mandiri. Roh manusia menjerit pilu dikarenakan terhimpit dosa. Roh yang suci ini tidak tahan berada dalam kesesakan dosa dan roh kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Kerinduannya hanya satu, bercengkerama dengan roh Allah dari mana dia berasal. Dia sangat mengasihi Allah. Bila kita hendak mengenali roh manusia kita,
sebenarnya sangat mudah dan sering kita rasakan ketika kita hendak melakukan dosa. Terasa ada penolakan dari dalam diri kita. Inilah suara roh manusia kita. Demikian juga ketika tubuh kita hendak melakukan hal yang buruk, ada perlawanan dari akal budi kita. Suara roh manusia kita dalam istilah Alkitab dikenal dengan suara hati nurani yang murni. Dan akal budi kita adalah produk dari roh manusia kita. Roh manusia merupakan sebuah pemberian yang terbaik dari Allah, di mana Allah dapat melihat kita dengan terang benderang. Allah bersedih melihat roh setiap manusia di muka bumi ini semakin meredup sinarnya. Ini terjadi karena manusia mengabaikan roh manusianya, bahkan menganggapnya tidak pernah ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia, mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia di muka bumi. Allah dalam bekerja tidak pernah tanggung-tanggung, semua tuntas. Ketika Allah menciptakan alam semesta, semua tuntas. Seluruh elemen di alam semesta tersedia. Segala tumbuhan jenis baru, segala mutasi yang terjadi bukanlah bagian dari penciptaan. Karena elemen penyusunnya telah ada. Jadi, hanya merupakan bagian kombinasi elemen ataupun proses generatif. Jadi, bukan penciptaan. Demikian juga ketika Allah menebus, tidak berhenti di karya penebusan. Tetapi memang bagian rencana Allah untuk menciptakan bumi baru dan langit baru. Dalam memahami kerja Allah, terkadang kita harus melihat melalui frame waktu Allah. Dengan demikian kita sadar, memang Allah begitu sempurna dalam bekerja. Semua dosa tuntas, dosa yang kita lakukan, dosa yang kita sembunyikan, bahkan dosa manusia yang belum lahir ke dunia, semua selesai. Allah tidak pernah bekerja dua kali. Kalau kita merenungkan dalam-dalam dari sisi manusia, bila Allah hanya menebus dosa manusia, langsung selesai semua, itu sebenarnya proses simsalabim. Untuk apa Yesus menjadi manusia dan disalibkan bila akhirnya tetap simsalabim? Tentunya ada yang lebih dalam dari ini semua. Alkitab menunjukkan dengan terang benderang Yesus berkhotbah di bukit untuk mempersiapkan manusia agar layak menjadi warga negara sorga. Yesus mengutus Parakletos, penolong yang lain. Ini juga memiliki arti. Tetapi ada yang lebih esensial dari semua ini, yaitu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi seluruh miliknya. Bila kita melihat tubuh kita yang penuh dosa, tentu bukan tubuh ini yang diminta Allah, tetapi ada miliknya yang menjerit pilu kepadanya, minta dibebaskan. Jeritan pilu roh manusia terhimpit dosa di dalam hati manusia, begitu sengsara dan menjadi bahan permainan iblis. Allah tidak rela miliknya dipermainkan iblis seenak perut iblis. Allah menginginkan dengan cemburu roh miliknya yang ada pada kita. Apakah Allah harus memusnahkan seluruh manusia agar seluruh roh manusia miliknya ini bebas? Tidak. Allah sudah berjanji melalui pelangi. Oleh karena itulah Allah mengutus penolong yang lain untuk meringankan beban roh manusia, menguatkan roh manusia. Allah dalam melakukan segala sesuatu selalu berproses, tidak simsalabim. Pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan untuk kita agar tetap menghargai proses. Yesus Kristus menebus dosa. Dia dikenal sebagai juru selamat dunia. Dia mengetuk pintu hati semua manusia. Ada yang membuka dan ada yang tidak. Yesus Kristus memberitahu hati kita yang rusak sudah menjadi pabrik dosa. Dia datang sebagai dokter untuk menyembuhkan, bukan membuat mujizat simsalabim. Dia datang untuk menyembuhkan luka hati kita yang sudah rusak.
Ini merupakan misi Tuhan Yesus Kristus dengan mengutus Roh Kudus untuk menggenapi Yohanes 3 ayat 16 dan Matius 5 ayat 48. Inilah dasar hukum proses pembersihan rumah roh manusia atau pabrik dosa. Allah dalam bekerja selalu melibatkan kasih dan hukum. Artinya, Allah tetap meminta manusia menjalani hidupnya yang baru dalam koridor Allah. Dan kasih-Nya selalu menopang kita agar dapat melaluinya. Marilah kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang pertama, penebusan sudah terjadi. Bagaimana dengan yang kedua? Apakah kita sudah sempurna? Belum. Sama sekali belum. Dan kita tidak akan bisa sempurna selama hidup di dunia ini. Kesempurnaan itu nanti diberikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh perjalanan hidup kita setelah mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah proses menuju ke kesempurnaan, memperbesar sinar roh manusia, sampai roh manusia kembali menyinari pikiran manusia yang sudah turut berdosa. Tampaklah skala dosa tidak hanya skala luar lagi. Mari kita melihat di kitab Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di sini, manusia hanya bisa termangu, diam terbisu. Standar dosa orang Kristen terlalu tinggi. Masih di pikiran, inilah kerusakan tingkat internal manusia. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan dari luar, dari Allah. Dosa sudah merusak pikiran. Pikiran yang rusak berasal dari hati. Inilah yang sering saya katakan, bahwa hati sudah menjadi pabrik dosa. Kita sudah menjadi iblis kecil. Jadi, kita jangan bersuka cita karena memiliki pemikiran bahwa sudah cukup bagi kita. Yesus Kristus sudah menebus dosa. Ini keliru. Penebusan dosa terjadi dalam framing waktu Allah. Sudah mengkelirkan seluruh dosa manusia. Kita jangan membuat penebusan sebagai bemper atau alasan. Bila pemikiran kita seperti ini, tidak ada gunanya Yesus Kristus mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Allah tidak sekedar menghapus perbuatan dosa, tetapi juga Dia membersihkan tempat sumber penyebab dosa. Sekali lagi saya katakan, tidaklah berguna bila Allah hanya menebus dosa tanpa membersihkan tempat sumbernya. Pabrik dosa tersebut yaitu hati kita. Itu hanya perbuatan sia-sia. Allah tahu itu semua. Hanya dengan membersihkan tempat sumbernya, maka dosa tidak akan bisa berkuasa lagi. Inilah kunci bagaimana orang bisa setia dalam janji imannya, setia pada pengakuan percayanya. Iblis hanya bisa mengganggu dari luar, tidak bisa dari dalam lagi, karena pabrik dosanya sudah bersih, hatinya sudah bersih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendalami sedikit lagi. Tuhan Yesus Kristus mengetuk setiap pintu hati manusia agar mengizinkan Dia masuk. Kita akan berbincang untuk saling mengenal. Hasil berbincang dengan Tuhan Yesus Kristus mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir di dalam diri manusia. Disinilah terjadi pertobatan, metanoia, yang berarti perubahan pola pikir. Inilah saat kita dibaptis. Tuhan Yesus Kristus ingin mengajak hidup bersamanya di sorganya. Kita yang rindu mencari jalan atas kehidupan kekal ini bersedia menerima ajakan Tuhan Yesus Kristus. Kita mendalaminya melalui katekisasi di gereja.
kita membuka pintu hati kita semakin lebar untuk menerima Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus. Di fase ini, Roh Kudus menopang roh manusia kita. Hanya inilah bagian dari manusia yang bisa dipakai Allah untuk memberdayakan manusia. Karena ini Roh Suci, Allah hanya bisa bergaul atau berkomunikasi dalam kesucian. Roh manusia inilah jalan atau pintu masuk Allah. Jadi, Allah tidak akan mereformasi batin manusia secara langsung. Sekali lagi, bila terjadi seperti itu, ini akan kembali menjadi proses simsalabim lagi. Sekalipun dengan cara yang lebih rumit dari sebelumnya, tetaplah simsalabim. Roh manusia yang ditopang Roh Kudus ini mencoba sekuat tenaganya untuk mereformasi batin manusia. Hati kita mulai dibersihkan melalui teguran-teguran roh manusia kita. Roh manusia yang ditopang Roh Kudus ini akan menunjukkan barang-barang yang tidak berguna di dalam hati kita. Meminta kita membuang sampah-sampah tersebut, sampah keangkuhan hidup, kesombongan, dan roh-roh jahat. Roh manusia harus bekerja sekuat tenaga untuk membuat ruang hati semakin luas. Dengan demikian Roh Kudus dapat masuk. Roh Allah dan roh manusia bercengkerama dengan penuh sukacita. Inilah proses mengosongkan diri yang disebut dengan istilah kenosis, yaitu penyangkalan diri atau pengosongan diri yang lahir karena pertobatan dan mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati serta sepenuhnya menerima kehendak Allah. Ketika Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati dan tinggal di dalam kita, Dia akan mengenalkan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi kepada kita. Saat inilah kita mengatakan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat pribadiku. Kita berjanji setia di akhir katekisasi. Sebuah janji suci, sudah legal dan tercatat di langitnya Allah. Allah selalu setia pada janjinya. Kita yang selalu mengkhianati. Bila sebatas pertobatan, metanoia, kita sering jatuh bangun. Sebenarnya kita belumlah Kristen, hanya mengenal nama Kristus dari luar. Karena kita tidak mau masuk ke tahap berikutnya, mengosongkan diri atau menyangkal diri atau kenosis, yaitu mereformasi batin kita. Pada posisi kita telah berjanji di hadapan Allah, kita jatuh. Kita harus segera bangkit dan memohon ampun seperti firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Tahap menyangkal diri ini adalah tahap paling sulit karena berkaitan dengan keangkuhan hidup. Bila kita tetap tekun untuk selalu memohon pertolongan Tuhan, Tuhan tetap akan mengasah hidup kita. Sebaliknya, bila hanya sekedar sebuah permainan tanpa ada kehendak berubah, maka inilah dosa yang tidak berampun. Karena kita mendukakan Roh Kudus yang sebelumnya roh manusia bersinar cerah karena mengecap karunia sorgawi, karena bersekutu dengan pemiliknya menjadi layu kembali. Sinarnya meredup. Seperti dikatakan Paulus di Ibrani 6 ayat 4-6. Allah tahu keseriusan kita melalui terang dan redupnya roh manusia kita. Memanglah kita tidak dapat membohongi Allah. Tanpa kita sadari, hidup bersekutu dengan Tuhan akan memampukan kita menaklukkan keangkuhan hidup kita, menyangkal diri kita, dan kita memasuki fase hidup bersama Tuhan. Ternyatalah fase ini hanya dapat terjadi hanya karena cara Allah menyelamatkan manusia. Bila melalui proses simsalabim, fase hidup bersama Tuhan ini tidak akan pernah kita alami. Di fase hidup bersama Tuhan inilah Allah ingin agar kita mengimplementasikan ajaran Yesus pada perikop khotbah di bukit, mempersiapkan kita untuk layak menjadi bagian warga negara sorga. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus hadir di dalam hidup kita seperti dikatakan di kitab Injil Yohanes 15 ayat 1, 4, dan 5. Ketika Yesus mengajar perumpamaan pokok anggur yang benar.
Kita harus tetap menempel erat di pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup rohani kita mendapat nutrisi dari pokok anggur tersebut. Nutrisi atau makanan akan diberi Bapa sebagai pemilik pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialirkan menuju dahan, ranting ke daun, sampai ke pucuk daun. Pergerakan kita di pokok anggur itu menggambarkan hidup kita di dunia nyata yang memperlihatkan iman yang hidup. Karena setiap dahan dan ranting semua bekerja sama mengantarkan makanan ke seluruh bagian agar dapat berbuah lebat. Allah sebagai pengusahanya melalui pemeliharaan Roh Kudus akan membersihkan benalu-benalu dosa dan mencegah iblis yang akan mencuri keselamatan kita. Inilah pengertian kekristenan sejati. Jadi bukan hanya sekedar sebutan pengikut Kristus. Sebagai hamba yang setia dan sebagai anak-anak Allah karena menuruti kehendak Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita lepas dari pokok anggur itu. Jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lepas, maka kita sudah lepas dari Allah. Karena Allah lah pemilik pokok anggur itu. Sebagaimana Yesus manunggal bersekutu dengan Bapanya, kita juga harus manunggal dengan Dia. Inilah jalan hidup Kristus. Dia selalu taat atas kehendak Bapanya. Hidup manunggal dengan Tuhan Yesus Kristuslah kunci ketaatan kepada Allah. Ini bukan sebuah beban, tetapi cara hidup yang baru, menjadi kebiasaan baru yang tidak kita sadari telah kita jalani. Dari sini tampak kemahakuasaan Allah secara nyata. Di dalam kebebasan makhluk ciptaannya, Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang sangat elegan, sangat mendasar. Allah tidak pernah memaksa manusia. Yang ada di hadapan kita adalah pilihan sebagai konsekuensi kesempurnaan sebuah ciptaan. Pilihan jatuh ke dalam dosa telah terjadi. Akibatnya, manusia hanya memiliki kecenderungan tetap berada dalam kubangan dosa. Yesus Kristus menebus dosa. Dosa tidak berkuasa lagi, tetapi pilihan tetap ada di hadapan kita. Pada saat kita memilih untuk bersedia membersihkan pabrik dosa, yaitu hati kita, itu juga terjadi seketika. Dengan demikian, kecenderungan manusia tidak pada dosa lagi, tetapi semakin menyukai persekutuan dengan Roh Kudus. Inilah tahapan kita hidup bersama Tuhan. Tampaklah bahwa karya salib atau penebusan atau keselamatan adalah titik awal dari kehidupan baru. Titik akhirnya adalah mempertahankan keselamatan sampai kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai suatu saat di akhir hidup kita, kita akan disempurnakan Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna seperti Bapa. Kita akan dibawa ke pangkuan Bapa Abraham untuk menantikan tahta pengadilan Kristus bagi kita. Hanya sekedar memberi upah atas kesetiaan kita. Bagi umat yang tidak setia, Yesus akan berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenalmu." Untuk umat yang tidak setia ini akan digelar tahta penghakiman Kristus bersama iblis dan pengikutnya. Dilemparkan Tuhan ke api neraka yang kekal. Bapa hanya memandang wajah anaknya dan kita diperkenankannya memasuki rumahnya yang kudus. Karena sudah menggenapi Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Memanglah Allah selalu sempurna dalam segala proses kerjanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menyelesaikan renungan rohani kami ini ya Tuhan. Berkatilah agar menjadi pengokoh iman kami. Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, demikian juga kami sebagai warga negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkatilah senantiasa. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami agar memperoleh itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.